Kegiatan dialog produktif KPCPEN yang menghadirkan narasumber kompeten membahas sejauh mana hoax soal vaksinasi COVID-19 yang masih beredar di masyarakat bisa mempengaruhi cangkupan kekebalan kelompok. Institusi Kemenkes dan Kemkominfo yang perlu jadi rujukan agar masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. Pandemi COVID-19 tidak serta-merta menghentikan peredaran hoaks di tengah masyarakat. Justru hoaks terkait pengobatan dan penanganan seputar vaksin dan vaksinasi masih banyak ditemukan di lapangan. Hal ini perlu dijawab dan diluruskan oleh sumber-sumber informasi yang terpercaya. Dr. Jolita Sari Sundoro, pemerhati imunisasi menjelaskan, dirinya terkadang tidak mengerti kenapa orang-orang mau repot-repot membuang hoaks. Karena hal ini sangat merugikan program vaksinasi sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi. Masyarakat harus mendapat penjelasan dari institusi yang kredibel dan dapat dipercaya, seperti institusi Kemenkes dan Kemkominfo yang perlu jadi rujukan agar masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. Pemberian vaksinasi ini akan memberikan suatu respon imun yang akan melindungi tubuh manusia dari paparan penyakit. Dan semua itu berproses ya, Dok? Betul sekali, semua berproses, tidak bisa langsung sekarang suntik langsung kebal ya. Nggak bisa. Suntik kebal kemudian COVID atau pandeminya berakhir itu nggak bisa Tidak seperti mungkin itu ya? ya, kita kan masih mengejar herd immunity. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terkena COVID-19 sebelumnya ya? Karena ya itu tadi belum masuk daftar vaksin. Betul. Atau ya meskipun prokes terjaga tapi ternyata masih saja ada. Itu bagaimana, Dok? Ya, mereka harus tetap divaksin juga ya, Dok ya? Tetap 3 bulan setelah dinyatakan sembuh ya. Dan mereka tetap selama masa transisi itu juga harus hidup sehat ya. Harus makan yang baik ya, yang bergizi dan jangan jangan ngelencer ya, jangan ketemu-ketemu dengan banyak orang ke tempat-tempat kerumunan itu dihindari. Ya. Jadi tetap saja prokes. Tetap prokes meskipun tadi ya otomatis pasti dalam tubuhnya sudah ada imunitas. Mungkin, ya. Tapi tetap saja protokol kesehatan harus diutamakan ya. Selamat siang, Dokter. Salah satu vaksin COVID-19 yang digunakan untuk program vaksinasi nasional adalah AstraZeneca. Pemerintah telah melakukan evaluasi mendalam sehingga vaksin-vaksin yang telah ditetapkan layak untuk membentuk herd immunity bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut seperti disampaikan Rizwan Abu Dairi, Direktur AstraZeneca Indonesia. Bahwa vaksin ketika dia diterima oleh suatu negara untuk diinjeksikan atau digunakan warga negaranya, dia harus mendapatkan izin dulu dari otoritas tempat. Khusus di Indonesia, dia harus mendapatkan izin dari Badan POM. Ya, dan Badan POM ini akan memberikan yang namanya emergency use authorization. Mungkin kalau di obat biasa namanya adalah nomor izin edar mungkin barangkali ya. Tapi karena ini adalah untuk kepentingan darurat dan digunakan secara cepat, maka Badan POM juga melakukan reevaluasi dan approval ini secara extraordinary dengan menggunakan emergency use authorizations, di mana ini adalah approval cepat tapi tetap memperhatikan aspek safety dan juga efikasinya. Ya, jadi semua vaksin, tidak hanya AstraZeneca ya, itu harus melalui evaluasi Badan POM dan juga mendapatkan approval dari Badan POM. Di mana kalau kita lihat dari persyaratan dari WHO, dari WHO, vaksin yang bisa dikatakan efektif untuk digunakan itu harus mempunyai efikasi lebih dari 50%. Ya, sudah ada juga dari BPOM. Dr. Suji Maria, spesialis penyakit dalam, turut menambahkan, masyarakat memang banyak menanyakan soal keamanan vaksin COVID-19, namun di setiap kesempatan para dokter selalu memberikan informasi bahwa efek samping itu wajar terjadi pada vaksinasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena efek samping tersebut seringkali bersifat ringan. Kita selalu punya banyak kesempatan gitu ya untuk meluruskan berita-berita yang tidak benar yang kita terima. Mulai dari orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi tidak terlepas dari peran misalnya saya nih sebagai dokter gitu ya, harus hanya kepada pasien. Tapi juga terhadap orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, dan terlebih lagi ketika saya berperan sebagai dokter yang memiliki pasien, maka juga tugasnya saya lah sebagai dokter untuk mengedukasi gitu, meluruskan berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Apa yang paling sering sampai saat ini dokter selalu ditanya soal itu, soal hal yang sama namun ternyata keliru, Dok? Kalau yang sekarang lebih sering terkait dengan keamanan vaksinasi gitu ya. Jadi kan banyak sekali beredar informasi di masyarakat mengenai
Ya itulah tadi efek samping dari vaksin menyebabkan kematian segala macam yang menyebabkan masyarakat takut. Memang setiap pada kesempatan kami para dokter selalu berusaha untuk menyampaikan gitu bahwa sebenarnya efek samping itu hal yang wajar terjadi dari suatu obat atau dari suatu vaksin gitu. Tapi tidak usah khawatir karena sebenarnya itu paling sering terjadinya berupa efek samping yang ringan yang dapat ditoleransi. Itu sih yang paling sering dan sulit sekali menghilangkan mengenai kemungkinan terjadi hal yang fatal setelah divaksinasi. Oke, dengan adanya edukasi juga Khusus untuk vaksin COVID-19 harus mendapatkan izin penggunaan darurat. Semua vaksin tidak hanya AstraZeneca harus melalui persetujuan Badan POM. Kemudian ada juga persyaratan WHO, yakni vaksin yang dikatakan efektif memiliki efikasi lebih dari 50%. Muhammad Hasbi, Radar TV, melaporkan.